Udara sore itu lembab, menyesak, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara dinding-dinding rumah kos tua itu. Nisa berdiri di depan gerbang besi berkarat bertuliskan, "Kos Melati Indah," dengan cat putih yang sudah mengelupas. Ia menarik napas panjang, mengatur degup jantung yang entah kenapa terasa sedikit gelisah. Tas koper kecil di tangannya berdebu karena perjalanan jauh dari kampungnya di Kebumen menuju kota kecil tempat universitasnya berada. Rumah kos itu tampak 2 lantai, berdiri di ujung gang sempit yang nyaris tidak terjangkau cahaya matahari sore. Di sekelilingnya, pagar tembok tinggi tertutup lumut, dan di atas genting tampak beberapa burung gagak hinggap, menatap diam. Saat Nisa melangkah masuk, aroma lembab bercampur kapur barus menyeruak, seperti ruangan yang lama tak dihuni. Di teras, seorang pria parubaya muncul dari balik pintu. Tubuhnya agak bongkok, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya sayu tapi tajam. Itulah Pak Darmin, penjaga kos. Suaranya berat ketika menyapa. "Cari siapa, Enduk?" "Saya Nisa, Pak." Katanya masih ada kamar kosong. Pria itu diam sejenak, memandangi wajah Nisa dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya membuat gadis itu tidak nyaman, seolah sedang dinilai. Kemudian ia mengangguk pelan. "Ada. Kamar 13, di lantai atas." Tapi, ia berhenti sejenak, matanya melirik ke arah tangga kayu yang menanjak ke lantai 2, sudah lama nggak ada yang mau nempatin kamar itu. Nisa tersenyum kikuk. "Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak pilih-pilih. Asal bersih dan ada kamar mandi, sudah cukup." Pak Darmin menatapnya lama, lalu mengambil kunci dari gantungan di dinding. Kuncinya agak karatan, dengan gantungan kecil bertuliskan angka 13 dari logam. Saat menyerahkan, pria itu menambahkan dengan suara rendah dan datar, "Kalau malam nanti, jangan nyalain lampu kamar lewat tengah malam, ya." "Itu sudah aturan di sini." "Kenapa, Pak?" tanya Nisa heran. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu memalingkan wajah, meninggalkan Nisa yang memandang punggungnya dengan rasa tak enak. Tangga menuju lantai 2 berderit tiap kali diinjak. Lampu-lampu di lorong menyala temaram, hanya 3 bola lampu yang hidup dari 5 yang tergantung di langit-langit. Udara di sana terasa pengap, seperti udara yang terjebak terlalu lama tanpa sirkulasi. Kamar nomor 13 berada di ujung lorong, tepat di samping jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Nomor pintunya sedikit pudar, catnya mengelupas. Nisa membuka pintu dengan sedikit usaha karena selnya berdecit keras. Begitu masuk, aroma apek langsung menyerang hidungnya. Ruangan itu kecil tapi cukup untuk seorang diri. Ada ranjang besi tua, meja belajar, lemari, dan jendela yang tertutup tirai tebal. Dindingnya berwarna krem, tapi di beberapa bagian tampak noda seperti bekas lembab yang mengering. Nisa membuka jendela untuk mengganti udara. Cahaya sore menembus masuk, menyoroti partikel debu yang berterbangan di udara. Ia menaruh koper di pojok dan duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ada rasa asing, tapi ia menepisnya. Namanya juga tempat baru, gumamnya. Saat malam tiba, penghuni kos lain datang satu persatu. Mereka semua perempuan muda, sebagian besar mahasiswa juga. Mereka menyapa ramah, tapi ketika Nisa menyebut bahwa ia menempati kamar nomor 13, beberapa wajah langsung berubah kaku. "Serius? Kamu di kamar itu?" tanya seorang gadis bernama Lina, dengan nada setengah berbisik. "Iya, memangnya kenapa?" "Ah, enggak, cuma, kamar itu udah lama kosong. Katanya sih, ada yang, ya, dulu." Lina tidak melanjutkan. Ia tersenyum canggung dan buru-buru pamit kembali ke kamarnya. Nisa hanya mengangkat bahu. Ia tak mau terpengaruh omongan orang. Malam makin larut, jam dinding menunjukkan pukul 11. Ia menyalakan lampu meja kecil di sebelah ranjang dan membuka buku kuliah. Namun, rasa kantuk cepat datang. Sebelum tidur, ia teringat ucapan Pak Darmin, "Jangan nyalain lampu kamar lewat tengah malam." Ia menoleh ke arah saklar di dinding. Cahaya lampu utama masih menyala,
tapi ia ragu mematikannya. Aneh, masa nggak boleh nyalain lampu, pikirnya. Akhirnya, sekitar pukul 12 lewat sedikit, ia memutuskan mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu meja kecil yang redup. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan bunyi tik-tik air menetes dari kamar mandi kecil di pojok. 10 menit kemudian, Nisa terbangun. Entah kenapa, dadanya terasa berat. Udara di kamar seperti lebih dingin dan lembab. Ia membuka mata perlahan. Lampu meja masih menyala redup, tapi suasananya berubah, terlalu sunyi. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Nisa sontak menegakkan tubuh. Ia menahan napas, berusaha memastikan. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Ia melihat jam di ponsel, pukul 00.43. Semua penghuni pasti sudah tidur. Ia ragu, tapi akhirnya bangkit pelan, mendekati pintu. Siapa? Tanyanya, suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Ketukan berhenti. Tapi dari bawah pintu, Nisa melihat bayangan samar, sepasang kaki tanpa alas berdiri diam di luar. Ia menelan ludah. Mungkin itu Pak Darmin, pikirnya. Tapi kenapa tengah malam begini? Ia mendekatkan mata ke celah kecil di antara daun pintu dan kusen. Dari sana, terlihat seseorang berdiri membelakanginya di lorong. Rambut panjang terurai menutupi sebagian punggungnya. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, seolah sedang menatap lurus ke pintu kamar Nisa. Permisi, siapa? Ya, bisik Nisa pelan. Sosok itu tidak menjawab. Namun perlahan, kepala perempuan itu tampak miring ke kanan, seperti mendengar sesuatu. Nisa menahan napas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah, tapi lantai kayu berderit pelan. Saat itu, bayangan di bawah pintu bergerak, mendekat. Nisa spontan memundurkan diri lebih jauh, jantungnya berdebar hebat. Ia menatap pintu tanpa berkedip. Tidak ada suara lagi, tidak ada langkah. Hanya keheningan yang pekat. Lalu, klik. Lampu meja padam sendiri. Ruangan seketika gelap total. Nisa menjerit kecil, memegang ponselnya dan menyalakan senter. Begitu cahaya ponsel menyorot pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Bekas telapak tangan, basah dan kotor, menempel di daun pintu, tepat di depan wajahnya. Nisa terpaku. Suara napas lirih terdengar dari balik pintu, berat, tersengal, seperti seseorang yang baru saja menangis lama. Siapa di sana? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tak ada balasan. Tapi napas itu perlahan berubah menjadi isakan. Pelan, serak, seperti suara perempuan yang menahan tangis. Nisa tak kuat lagi. Ia melompat ke ranjang, menarik selimut sampai ke wajah, menggenggam ponselnya erat-erat. Isa itu terus terdengar beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Ketika pagi datang, Nisa masih memegang ponsel di tangan, tubuhnya kaku karena semalaman tak berani bergerak. Cahaya matahari menembus celah jendela, menyinari pintu kamarnya. Di sana, bekas telapak tangan itu masih terlihat jelas. Basah, panjang, dan meninggalkan jejak samar seperti darah yang mengering. Dan di bawah angka 13 di pintu kamarnya, Nisa baru menyadari ada goresan kecil seperti tulisan lama. Dia masih di sini. Sudah 3 malam Nisa menempati kamar nomor 13, tapi suasananya tidak pernah terasa benar-benar tenang. Ada semacam tekanan aneh yang selalu menempel di udara kamar itu, bau lembab seperti kain basah yang tak pernah kering, dan hawa dingin yang terus bertahan meski siang hari matahari terik. Ia mulai berpikir kalau bangunan ini memang sudah terlalu tua. Namun malam keempat, sesuatu berubah. Sekitar pukul 1 dini hari, saat Nisa hampir tertidur, ia mendengar suara samar dari arah dinding sebelah kiri tempat ranjangnya bersandar. Awalnya hanya seperti bunyi gesekan lembut, seperti seseorang sedang menggaruk permukaan tembok. Ia mengangkat kepala, mencoba mendengarkan lebih jelas.
Lalu suara itu berubah menjadi sesuatu yang lain, lirih, bergetar, dan perlahan membentuk isak tangis perempuan. Hu, tolong. Nisa membeku. Matanya langsung terbuka lebar. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu jelas berasal dari balik dinding, seolah seseorang sedang menangis di kamar sebelah. Ia mengambil ponselnya, melihat jam, pukul 1.23. Dengan perasaan ragu, ia mendekatkan telinga ke dinding. Tangis itu masih terdengar, kali ini lebih pelan, seperti seseorang yang sedang menahan perih dalam diam. Tapi anehnya, di antara tangisan itu terselip suara lirih lain, seperti bisikan. Aku malu. Suara itu membuat jantung Nisa serasa berhenti berdetak. Ia mundur perlahan, menatap dinding itu lama. Di luar, suara jangkrik terdiam. Hening total. Pagi harinya, Nisa berusaha mencari tahu. Ia mengetuk kamar sebelah kiri, nomor 14. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Tetap hening. Lalu dari ujung lorong, seorang penghuni kos, Lina, muncul sambil membawa ember cucian. Kamu ngapain, Nis? Ini kamar sebelah kosong ya? Kok semalam kayak ada orang di dalam? Lina berhenti, wajahnya mendadak tegang. Ia memandang pintu kamar 14 sebentar lalu menatap Nisa. Kosong? Dari dulu nggak ada yang mau nempatin. Katanya sih, dulu ada yang meninggal di situ. Nisa terdiam. Meninggal? Lina mengangguk pelan. Iya, 2 tahun lalu. Tapi aku nggak tahu jelas kenapa. Sejak itu, Bu Ratna ngelok kamar ini. Kadang ada yang mau coba masuk, tapi selalu batal. Ia menurunkan suaranya, berbisik, kamar itu katanya, punya hubungan sama kamar kamu. Wajah Nisa berubah pucat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Lina buru-buru pergi, meninggalkan lorong yang kembali sunyi. Siang itu Nisa mencoba mengabaikan semua pikiran anehnya. Ia pulang dari kampus sore hari, menyalakan kipas angin, dan mencoba fokus belajar. Namun setiap kali pandangannya terarah ke dinding kiri, ia merasakan sesuatu yang mengganggu. Ada perasaan seolah ada seseorang di balik tembok itu yang mengawasinya. Saat cahaya sore mulai memudar, Nisa baru sadar bahwa di bagian bawah dinding, catnya sedikit terkelupas. Rasa penasaran membuatnya jongkok untuk melihat lebih dekat. Dari sela-sela cat yang mengelupas itu, tampak bekas goresan samar seperti tulisan tangan. Ia mengambil senter ponselnya dan menyinari bagian itu. Tulisan itu seperti diukir dengan ujung benda tajam, huruf-hurufnya tidak rapi. Aku malu, aku kotor. Nisa menelan ludah. Tulisan itu tampak lama, mungkin sudah bertahun-tahun. Ia meraba permukaannya perlahan, dan entah kenapa kulitnya terasa dingin, seperti menyentuh sesuatu yang masih basah. Hatinya berdebar. Siapa yang nulis ini? Bisiknya. Saat malam tiba, rasa takutnya makin menjadi. Ia menyalakan lampu kamar terang-terang, tapi cahaya itu justru menampakkan noda-noda di dinding lebih jelas, ada bercak kehitaman di beberapa titik, seperti bekas cairan yang pernah menetes dari atas. Sekitar pukul 11 malam, Nisa memutuskan tidur lebih awal. Ia menarik selimut dan mencoba menutup mata. Namun suara itu kembali datang. Kali ini bukan tangis, tapi bisikan. Pelan, tapi sangat dekat. Nisa. Matanya langsung terbuka. Ia duduk tegak. Ruangan gelap karena lampu meja padam entah sejak kapan. Hanya sinar ponselnya yang redup di sisi ranjang. Ia memandang sekeliling dengan napas memburu. Bisikan itu terdengar lagi, tepat dari arah dinding kiri. Aku di sini? Siapa? Nisa berteriak pelan, suaranya serak karena takut. Ia meraih ponsel dan menyalakan senter, menyinari dinding itu. Tapi yang terlihat hanya tembok biasa. Catnya retak, ada goresan di sana-sini, tapi tak ada siapapun. Ia bangkit,
menempelkan telinga ke dinding. Tak ada suara. Tapi saat ia menjauh, suara ketukan pelan terdengar dari balik tembok, 3 kali, berirama pelan. Tok, tok, tok. Nisa menjerit kecil dan mundur cepat. Ia tak berani tidur lagi malam itu. Sekitar pukul 3 pagi, kantuk akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dalam keadaan setengah sadar, Nisa tertidur. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Dalam mimpi, ia kembali berada di kamar yang sama. Tapi kali ini, dinding-dindingnya basah, warnanya bukan krem, melainkan merah tua seperti darah yang menetes perlahan. Lampu kamar bergoyang-goyang, menyala padam, menimbulkan bayangan yang menari di setiap sudut. Nisa berdiri di tengah ruangan. Lantai terasa licin, seperti menginjak sesuatu yang berlendir. Dari arah dinding kiri, tempat tulisan itu berada, terdengar suara isak yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia mendekat. Dinding itu tampak berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di baliknya. Dari retakan di tembok, cairan merah menetes ke lantai. Nisa mundur dengan tubuh gemetar. Lampu berkelap-kelip, dan tiba-tiba, di dinding itu muncul bayangan samar seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya berlumur darah, dan di lehernya tampak luka lebam melingkar seperti bekas tali. Perempuan itu melangkah keluar dari dinding perlahan, seolah tembok itu adalah tirai tipis. Setiap langkahnya menimbulkan suara basah, dan darah menetes di lantai. Nisa ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Perempuan itu berhenti di depannya. Wajahnya perlahan terangkat. Kulitnya pucat, matanya lebam dan merah. Dari bibirnya keluar kalimat lirih namun jelas. Kau menempati tempatku. Nisa mundur, terpeleset, lalu terjatuh ke lantai licin. Perempuan itu menunduk mendekatinya, tangannya terulur, jemarinya dingin menyentuh pipi Nisa. Kembalikan tempatku. Lampu kamar tiba-tiba meledak, dan semuanya berubah gelap. Nisa terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Matahari pagi belum muncul, tapi ayam-ayam di luar sudah mulai berkokok. Ia menatap dinding sebelah kiri, masih sama seperti sebelumnya, tapi di bagian bawahnya kini tampak sesuatu yang baru. Tulisan yang kemarin hanya berbunyi, "Aku malu, aku kotor," kini bertambah satu baris lain yang belum pernah ada. Kau akan tahu rasaku. Jantung Nisa berdetak semakin cepat. Ia mundur perlahan, tak berani menyentuh dinding itu lagi. Dan dari arah tembok, samar-samar, ia mendengar sesuatu berbisik. Tawa kecil, perempuan, lembut tapi getir. Hari-hari di kos Melati Indah mulai terasa menekan bagi Nisa. Setiap kali malam tiba, udara di kamarnya selalu lebih dingin dari kamar lain. Bau anyir samar masih tercium dari dinding kiri, dan tulisan, "Kau akan tahu rasaku," kini seperti semakin jelas meski sudah ia tutupi dengan kertas kalender. Tapi yang membuat Nisa semakin gelisah bukan hanya hal-hal aneh di kamarnya, melainkan sosok Pak Darmin, penjaga kos itu sendiri. Awalnya Nisa berusaha menepis pikiran buruk. Ia berpikir mungkin Pak Darmin hanya tipe pria tua yang cerewet dan terlalu memperhatikan penghuni kos. Namun lama-lama, pandangannya terasa berbeda. Tatapan itu bukan sekadar perhatian, tapi seperti mengintai. Suatu sore, saat Nisa menjemur pakaian di belakang, ia merasa ada yang memperhatikan dari balik dinding bambu pembatas dapur. Ketika menoleh cepat, sekilas ia melihat bayangan seseorang bersembunyi. Ia beranikan diri memanggil, "Pak Darmin?" "Itu Bapak, ya?" Tak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, dari arah lain, muncul Pak Darmin membawa sapu lidi, pura-pura sedang membersihkan halaman. Tatapannya datar. "Gak apa-apa, Enduk?" tanyanya dengan nada serak. Nisa menelan ludah. "Tadi kayak ada orang di belakang situ, Pak." Pak Darmin mengangkat bahu pelan, bibirnya membentuk senyum aneh. "Ah, mungkin bayangan aja. Kadang cahaya sore suka bikin silau." Ia melirik cepat ke arah jemuran,
tepat ke baju-baju dalam yang tergantung di tali, lalu berbalik pergi. Sejak itu, Nisa jadi memperhatikan gerak-geriknya. Ternyata bukan hanya ia yang merasa diawasi. Lina dan dua penghuni lain, Rara dan Ika, juga beberapa kali mengeluh. Pak Darmin suka nongkrong di sumur belakang malam-malam, kata Lina saat mereka makan malam di dapur bersama. Kadang pas kita mandi, dia lewat pelan di luar kamar mandi. Katanya mau ngecek pipa bocor, tapi masa tiap malam? Ika menimpali, dulu juga ada yang lapor ke Bu Ratna, tapi katanya Darmin itu orang lama, sudah dipercaya. Nggak bakal macem-macem. Pembicaraan itu membuat dada Nisa sesak. Bayangan perempuan dalam mimpinya, tangisan dari dinding, semua kini terasa saling terhubung. Ia berani menebak, mungkin perempuan yang dulu meninggal di kamar ini, bukan sekadar bunuh diri. Malamnya, sebelum tidur, Nisa duduk di meja belajar sambil membuka buku catatannya. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia menatap kaca cermin kecil di atas meja. Di pantulan kaca, ia melihat wajah sendiri yang pucat, mata sayu, seolah kehilangan tenaga. "Aku nggak boleh takut," bisiknya. Mungkin cuma halusinasi. Namun rasa aman itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara langkah berat di luar jendela kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di bawah ventilasi. Lalu disusul suara rendah seperti tawa pendek, pelan tapi dalam, suara laki-laki. "Hahaha, cantik juga." Suara itu membuat darah Nisa membeku. Ia berlari kecil ke arah jendela, tapi tidak berani membuka tirai. Suara itu kini lebih jelas, seperti seseorang berdiri sangat dekat di luar kaca. "Buka, enduk, aku tahu kau belum tidur." Nisa menutup mulut, menahan napas. Tangannya gemetar memegang gagang pintu lemari. Ia berpikir untuk berteriak, tapi lidahnya keluh. Lalu, tiba-tiba, klek, suara pintu kamarnya terdengar terbuka sendiri. Padahal tadi sudah dikunci dari dalam. Ia memutar kepala perlahan. Pintu itu memang terbuka, menampakkan lorong gelap di luar. Tak ada angin, tapi daun pintu bergoyang perlahan, berdecit seperti ditarik dari luar. "Pak Darmin," panggil Nisa lirih, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Dengan langkah kecil, ia mendekati pintu. Saat tangan hendak menyentuh gagangnya, suara tawa berat tadi terdengar lagi, kali ini tepat di belakangnya. "Hahaha." Nisa spontan menoleh, tapi yang ia lihat hanya kamarnya sendiri. Gelap, sunyi, lampu meja bergoyang pelan seperti habis tersentuh angin. Ia menatap cermin di atas meja, dan seketika seluruh darah di tubuhnya terasa mengalir keluar. Di dalam pantulan cermin itu, tampak sosok perempuan menggantung di langit-langit kamarnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, lidahnya terjulur ungu, dan matanya kosong menatap lurus ke arah Nisa. Tubuhnya bergoyang pelan, persis seperti lampu meja yang ikut berayun. Tapi ketika Nisa menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ruang kosong. Ia menatap cermin lagi. Sosok itu masih di sana, kini lebih dekat, wajahnya nyaris menempel di permukaan kaca. Darah menetes dari ujung lidahnya, menetes ke meja, tapi tidak meninggalkan bekas di dunia nyata. Jangan percaya padanya, suara perempuan itu lirih, nyaris tak terdengar. "Dia yang membuatku begini." Nisa terpaku. "Siapa? Siapa yang kau maksud?" Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum samar, senyum yang dipenuhi luka. Seketika lampu kamar mati total. Kegelapan menelan semuanya. Nisa berlari ke ranjang, mencari ponselnya. Cahaya dari layar menyorot ke arah pintu yang kini kembali tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka sama sekali. Ia duduk di ranjang, menggigil, berusaha menenangkan diri. Di luar, suara jangkrik seakan berhenti, digantikan suara lain, desis lirih, seperti seseorang berbisik di telinganya dari jarak yang sangat dekat. Dia belum selesai. Darmin belum membayar. Nisa menjerit kecil, menutup telinga. Tapi suara itu tak berhenti, malah berubah menjadi tangis tertahan.
Tangis yang sama dengan yang dulu ia dengar dari dinding. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Kamar kembali sunyi. Pagi harinya, Nisa turun ke dapur dengan wajah pucat. Ia melihat Pak Darmin sedang duduk di kursi kayu sambil menyalakan rokok. Tatapan pria itu singgah sebentar di tubuh Nisa, tatapan yang membuat perutnya mual. "Kurang tidur, enduk," katanya datar. "Matamu kayak abis ngelihat setan." Nisa tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, menahan rasa ingin muntah. Tapi matanya tak sengaja menangkap sesuatu di lengan kanan Pak Darmin, bekas goresan merah panjang, seperti cakaran. Saat Nisa memperhatikan lebih lama, pria itu cepat menutup lengannya dengan tangan lain. "Ah, kegaruk aku di gudang," katanya cepat, lalu berdiri dan pergi ke arah halaman belakang. Namun di antara langkah-langkah berat itu, Nisa merasa mendengar sesuatu, bisikan samar, entah berasal dari mana. "Dia berani menyentuhku 2 kali." Nisa membeku. Suara itu bukan suara Darmin. Suara itu suara perempuan. Dan anehnya, hanya Nisa yang mendengarnya. Sudah 3 malam berturut-turut Nisa tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia mulai memejamkan mata, selalu ada sesuatu yang mengganggu. Suara langkah kaki, bisikan samar, atau ketukan pelan di dinding. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, teror itu mulai meninggalkan jejak nyata di tubuhnya sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, Nisa tersentak bangun karena merasa rambutnya seperti ditarik kasar dari belakang. Ia refleks menoleh, tapi tak ada siapapun di kamar itu. Lampu redup di sudut meja belajar masih menyala, menyorot bayangan panjang tubuhnya di dinding yang bergoyang pelan. Napasnya memburu. Ia meraba rambutnya. Sebagian kusut, beberapa helai tercabut hingga menempel di bantal. "Tuhan, apalagi ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Baru ia ingin kembali berbaring, sebuah rasa dingin merayap di tengkuknya. Ia meraba leher dan mendapati bekas jari merah samar di kulitnya, seperti ada seseorang yang mencekik dari belakang. Nisa menatap pantulan dirinya di cermin kecil dekat lemari. Wajahnya pucat, mata merah, dan di balik bahunya ia seperti melihat bayangan gelap melintas cepat ke sudut kamar. Ia berlari menyalakan lampu utama, namun saat cahaya menyala, kamar itu kembali hening. Tak ada siapapun. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tapi baru beberapa detik berlalu, dari bawah tempat tidur muncul suara tetes, tetes, pelan seperti air menetes ke lantai. Nisa menunduk perlahan, mengintip ke bawah ranjang. Hatinya bergetar, lantai ubin putih itu basah oleh cairan merah pekat. Darah. Ia mundur spontan sambil menahan teriak. Cairan itu perlahan menyebar, mengalir pelan dari bawah ranjang menuju ke pintu. Dan di tengah genangan itu, samar-samar terlihat seperti jejak kaki seseorang, kecil dan telanjang, berjalan pelan ke arah pintu keluar. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar, lalu menghilang begitu saja. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Tepat seperti malam sebelumnya. Setiap jam 2, selalu ada sesuatu. Pagi harinya, Nisa memutuskan menemui Bu Ratna, pemilik kos. Rumah Bu Ratna berada di bagian depan kos, terhubung langsung dengan ruang tamu kecil berbau dupa. Wanita itu sudah berumur 50-an, berkebaya coklat, dan selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu di balik senyum tenangnya. "Bu, saya mau bicara." "Tentang kamar saya, kamar nomor 13, ucap Nisa dengan suara pelan tapi tegas. Bu Ratna yang sedang menuang teh terdiam sejenak. Tangannya sedikit gemetar sebelum ia menaruh teko kembali ke meja. "Kenapa, Nak? Ada apa dengan kamarmu?" "Ada banyak hal aneh, Bu. Tadi malam lantainya penuh darah. Lalu rambut saya ditarik, leher saya seperti dicekik. Dan," Nisa berhenti sejenak, menelan ludah, "saya dengar suara perempuan menangis setiap malam." Wajah Bu Ratna berubah tegang. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan tanpa menatap Nisa, "Sudahlah, Nak. Jangan pikirkan kamar itu. Yang lalu, biarlah mati di sana." Nisa terdiam.
Kata-kata itu membuat darahnya berdesir dingin. Maksud ibu? Tanyanya dengan suara gemetar. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah halaman depan. Kalau kamu masih merasa terganggu, pindah saja ke kamar lain. Tapi jangan tanya apapun tentang kamar 13. Itu sudah bukan urusan manusia. Nisa berdiri perlahan, menatap wajah Bu Ratna yang terlihat seperti menyimpan ketakutan lama. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi dari arah dapur, tiba-tiba terdengar suara kursi jatuh sendiri. Suara itu membuat mereka berdua menoleh bersamaan. Saat Bu Ratna bergegas ke dapur, Nisa sempat melihat sosok hitam berambut panjang melintas di ambang pintu. Begitu cepat, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Malam berikutnya, Nisa memutuskan merekam semua kejadian. Ia menaruh ponsel di meja belajar, menghadap ke tempat tidur, dan menyalakan perekam suara sejak pukul 1. Ia duduk berselimut, menunggu sambil menahan kantuk. Pukul 2:02, suara samar mulai terdengar, isak tangis pelan, seperti seseorang menahan seduh di balik dinding. Nisa menajamkan pendengaran. Tangis itu berubah menjadi erangan tertahan, lalu terdengar suara laki-laki berat membentak kasar. Diam. Jangan teriak. Nisa sontak menutup mulut dengan tangan, menahan napas. Tangannya gemetar. Ia memandang ke sekeliling kamar, tidak ada siapapun, tapi suara itu begitu nyata, seolah terjadi tepat di hadapannya. Kemudian suara tubuh terjatuh terdengar pelan, diikuti suara langkah kaki menjauh. Nisa tak sanggup lagi. Ia mematikan perekam dan menyalakan lampu kamar. Saat melihat ke arah pintu, ada sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Pintu kamarnya penuh noda merah kecoklatan, seperti darah yang diusap dengan tangan. Di tengah noda itu, ada bekas goresan kuku membentuk tulisan samar. Aku masih di sini. Pagi harinya, Nisa memutar hasil rekaman semalam. Di awal terdengar hening, hanya suara angin kipas angin. Tapi ketika sampai pada menit ke-7, suara tangisan itu terdengar jelas, begitu juga dengan teriakan laki-laki yang memaksa. Tubuh Nisa bergetar. Ia mencoba mengirimkan rekaman itu ke temannya lewat pesan, tapi ponselnya tiba-tiba hang. Layar berkedip, lalu semua file rekaman lenyap seketika. Hanya tersisa satu file kosong berjudul, "Jangan ulangi." Nisa menatap layar ponsel yang hitam, lalu pandangannya beralih ke dinding kamar. Dari celah retakan cat, pelan-pelan muncul tetesan darah lagi, mengalir lambat ke lantai seperti luka yang belum kering. Ia menutup mulut, menahan isak yang mulai pecah. Kamar 13 bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia seperti hidup, bernapas, dan memanggil nama Nisa setiap kali malam tiba. Dan entah kenapa, setiap jam 2 pagi, bayangan perempuan di cermin semakin jelas, seolah ingin benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Hujan turun sejak sore, menitik perlahan di atap kos Melati Indah. Langit menggantung kelabu, dan udara lembab menyesap sampai ke tulang. Nisa duduk di tepi ranjang, matanya lelah menatap dinding kamar yang sudah mulai dipenuhi retakan. Di kepala, semua kejadian beberapa malam terakhir terus berputar seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Jejak darah, bekas tangan di leher, rekaman suara yang terhapus, semua seperti potongan teka-teki dari masa lalu yang kelam. Ia tahu ada sesuatu yang bersembunyi di kamar ini. Sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sore itu, Winda, sahabat satu kampusnya, datang berkunjung. Winda adalah gadis ceria berkerudung krem, sedikit cerewet tapi berhati lembut. Begitu masuk kamar, ia langsung mengeluh sambil mengibaskan tangan di depan hidung. Ya ampun, Nis. Bau kamarmu aneh banget, kayak besi karatan. Nisa memaksa tersenyum. Aku juga heran, padahal udah kubersihin kemarin. Winda menatap sekitar. Ini kamar nomor 13, ya? Katanya dulu pernah kosong lama. Emang kamu gak takut? Pertanyaan itu membuat Nisa menunduk. Ia ragu untuk menjawab. Tapi sejak kejadian malam terakhir, ia tahu ia tak bisa lagi menutupi ketakutannya. Aku memang ngerasa aneh, Win.
Banyak hal nggak masuk akal di kamar ini. Dan aku yakin, ada sesuatu yang belum selesai di sini. Winda menatapnya serius. Kamu tahu nggak siapa yang dulu tinggal di kamar ini? Pertanyaan itu menusuk. Nisa menggeleng. Belum. Aku cuma dengar katanya pernah ada yang bunuh diri. Tapi nggak tahu siapa. Winda menarik napas panjang. Ia lalu menurunkan suaranya, seolah takut didengar seseorang. Aku pernah dengar dari senior yang dulu ngekos di sini. Namanya Laras. Mahasiswi tingkat akhir jurusan ekonomi. 2 tahun lalu dia ditemukan gantung diri di kamar ini. Nisa membeku. Nama itu, Laras, terasa begitu asing tapi juga seperti pernah ia dengar entah di mana. Katanya Laras depresi berat, lanjut Winda. Tapi ada cerita lain yang gak pernah sampai ke polisi. Cerita lain, suara Nisa pelan, penuh waspada. Iya. Winda menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lewat di koridor. Beberapa anak bilang, sebelum Laras bunuh diri, dia pernah cerita ke temannya kalau dia diperkosa. 2 kali. Sama penjaga kos ini. Sama si Pak Darmin. Nama itu membuat jantung Nisa berdegup keras. Pak Darmin. Penjaga kos berwajah dingin yang selalu muncul tanpa suara, menatap penghuni perempuan dari kejauhan. Terus kenapa nggak dilaporin? Tanya Nisa, hampir berbisik. Udah, tapi ditutup. Katanya nggak ada bukti, dan Laras dianggap gila. Katanya dia suka halusinasi. Setelah dia mati, semua diam. Bu Ratna juga nggak pernah mau ngomongin. Hening panjang menyelimuti kamar. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, menetes ritmis seperti detak jantung yang melambat. Winda lalu berdiri. Nis, aku serius. Kalau kamu merasa aneh di kamar ini, pindah aja. Gak usah sok berani. Tapi Nisa hanya menatap kosong ke arah dinding, tempat ia dulu menemukan goresan tulisan, aku malu, aku kotor. Itu bukan sekadar kalimat putus asa. Itu teriakan dari seseorang yang disakiti. Setelah Winda pulang, Nisa duduk lama di meja belajarnya. Malam mulai turun. Lampu neon di plafon berkelip beberapa kali sebelum menyala redup. Udara di kamar seperti berubah lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, pandangan Nisa tertarik ke arah laci meja kecil di sebelah tempat tidur. Laci yang selama ini tak pernah ia buka karena kuncinya rusak. Dengan perasaan campur aduk, Nisa mencoba menariknya. Laci itu macet, tapi setelah beberapa kali ditarik keras, terdengar bunyi krek. Dan pintunya terbuka. Di dalamnya, ada beberapa benda yang membuat Nisa menahan napas. Sebuah foto. Potongan rambut. Dan sehelai kuku panjang yang sudah mengering. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan kemeja putih dan senyum samar. Di balik foto tertulis, Laras kamar 13. Tangan Nisa bergetar saat memegang foto itu. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari. Seolah foto itu menyimpan energi yang belum pergi. Saat jari Nisa menyentuh bagian belakang foto, tiba-tiba lampu kamar padam total. Gelap pekat menelan seluruh ruangan. Suara kipas angin berhenti. Hanya suara hujan yang tersisa, menggedor-gedor jendela dengan keras. Nisa. Suara itu lirih, datang dari arah belakang. Nisa menegang. Siapa? Siapa itu? Suaranya nyaris tak keluar. Tolong aku. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, penuh kesedihan yang dalam. Tolong aku, Nisa. Nisa menelan ludah. Ia menatap ke arah meja, dan di tengah kegelapan, foto Laras tampak bergetar pelan seperti ditiup angin yang tidak ada. Dari balik kertas foto, muncul bercak merah, seperti darah segar yang merembes perlahan ke permukaan meja. Balaskan, bisikan itu kini begitu dekat di telinga Nisa, membuat bulu kuduknya berdiri. Balaskan, untukku. Seketika lampu menyala kembali, tapi udara kamar terasa berat.
Foto di meja kini basah oleh darah yang entah dari mana asalnya. Rambut dan potongan kuku di dalam laci kini tersebar di lantai, membentuk garis melingkar di sekitar kaki Nisa, seolah mengurungnya di tengah lingkaran itu. Nisa berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke dinding depan tempat cermin tergantung. Dan di cermin itu, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Wajah pucat dengan lebam di pipi, bibir sobek, dan mata penuh air mata. "Namaku Laras," bisiknya lirih. "Aku mati di sini, tapi dia masih hidup." Nisa menutup mulut, menahan teriak. Tapi air matanya jatuh. Ia tahu kini, arwah itu bukan datang untuk menakut-nakuti. Ia datang menuntut keadilan. Saat jam di dinding berdetak menuju pukul 2, lampu kembali berkelip. Bayangan Laras di cermin memudar perlahan, menyisakan kabut putih yang menggantung di permukaan kaca. Dan dari kabut itu, muncul tulisan samar seperti goresan kuku. "Darmin harus membayar." Nisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, Laras ingin sesuatu darinya. Dan mulai malam itu, ketenangan bukan lagi pilihan, ia telah menjadi bagian dari kisah yang disembunyikan. Malam turun dengan cepat, seolah langit menutup dirinya dari pandangan manusia. Hujan tidak datang, tapi udara terasa sangat basah dan dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Kos Melati Indah tampak lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu koridor berkedip pelan, seperti sedang sekarat. Nisa duduk di ranjang, menatap foto Laras yang kini ia letakkan di meja. Wajah Laras di foto tampak berbeda malam ini. Senyumnya memudar, matanya terlihat kosong, tapi di balik tatapan itu, Nisa merasa seperti ada kesadaran yang hidup. Sejak malam ia menyentuh foto itu, banyak hal berubah. Arwah Laras tidak lagi hanya berbisik, ia mulai menampakkan diri dengan jelas. Dan setiap kemunculannya, hawa di kamar menjadi semakin menekan, seperti udara di ruang tertutup tanpa oksigen. Nisa tidak lagi bisa tidur. Setiap malam, tepat pukul 2, ia mendengar suara tali bergesekan dengan kayu plafon, lalu suara lirih langkah kaki yang tidak menyentuh tanah. Malam itu pun sama. Ketika jam dinding berdetak 2 kali, suhu kamar turun drastis. Nisa yang setengah terpejam tiba-tiba terbangun oleh hembusan angin dingin yang keluar dari celah bawah pintu. Tirai jendela berayun pelan padahal jendela tertutup rapat. Ia menggigil, menarik selimut sampai ke dada. Tapi saat menatap ke arah tengah kamar, napasnya langsung terhenti. Di sana, di tengah ruangan yang remang, sosok Laras tergantung pelan di udara. Tubuhnya tak menapak tanah, tali putih melingkar di lehernya, dan matanya hitam pekat, meneteskan darah. Kepalanya menunduk, tapi pelan-pelan terangkat menatap ke arah Nisa. Bibirnya terbuka, dan suara serak yang menyayat keluar dari sana. Dia belum membayar. Nisa menahan jeritan, memeluk lututnya erat. "Aku nggak tahu, Laras, aku cuma..." Dia masih hidup, suara itu menggema, seperti datang dari dalam tembok, dari setiap sudut ruangan. Dia masih bernapas, dan aku masih di sini. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Nisa menjerit kecil, tangannya meraba ponsel di meja, menyalakan senter. Namun cahaya kecil itu justru membuat suasana semakin menyeramkan. Di dinding kamar, bercak merah perlahan muncul, menetes seperti darah segar. Dari retakan plafon, air hitam menetes jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil. Nisa panik. Ia berlari ke pintu, menarik gagang sekuat tenaga, tapi pintu itu seolah menolak terbuka. Ketika ia akhirnya berhasil memutarnya, yang tampak di depan bukanlah lorong kos biasa. Panjang, gelap, tak berujung. Lampu-lampu neon di dinding menyala satu-satu ke arah yang entah di mana ujungnya. Suara tangis perempuan menggema di kejauhan. Tangis yang panjang, sedih, dan penuh amarah. "Lepaskan aku. Lepaskan aku, Darmin." Nisa menutup telinga. "Berhenti. Tolong berhenti." Tapi suara itu malah semakin dekat,
bergema di setiap langkah yang ia ambil. Ketika ia menoleh ke belakang, pintu kamarnya sudah menghilang. Yang tersisa hanya lorong panjang yang terus bergetar, seperti napas seseorang yang menahan marah. Lalu dari ujung gelap lorong itu, muncul cahaya lampu senter. Seseorang berjalan tergesa-gesa, menatap kiri kanan dengan wajah panik. Pak Darmin. Kemejanya kusut, wajahnya pucat seperti kapur. Tangannya gemetar memegang kunci. Ketika melihat Nisa berdiri di tengah lorong, matanya membelalak. Kau? Kenapa kau di sini? Nisa hampir tak bisa bicara. Pak, ada apa? Kenapa? Tiba-tiba dari belakang Pak Darmin, muncul kabut putih tebal yang berputar seperti asap. Dari dalam kabut itu, perlahan tampak sosok Laras melayang keluar, matanya hitam penuh darah, tali kain melingkar di lehernya. Suaranya rendah, seperti dua suara bertumpuk jadi satu. Darmin, kau tak akan lepas. Pak Darmin mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Laras, maafkan aku. Aku hilaf. Aku sudah menyesal. Laras terus melangkah, tidak menyentuh tanah, hanya melayang pelan. Setiap langkahnya membuat udara di lorong bergetar dan lampu neon di atas kepala mereka meledak satu persatu, memercikan cahaya putih menyilaukan. Maafmu terlambat, bisik arwah itu. Kau mengambil hidupku, sekarang aku ambil milikmu. Pak Darmin berteriak. Tidak. Jangan. Tolong. Ia mencoba lari, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Tiba-tiba sesuatu menghantam dadanya dengan keras, membuatnya terhempas ke dinding. Tubuhnya kejang, mulutnya terbuka, dan darah muncrat dari bibirnya. Matanya mendelik, seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Nisa menatap tanpa suara, terperangah, kakinya lemas. Udara di sekitar berubah berat dan anyir, seperti bau besi yang baru dipotong. Laras melayang mendekati tubuh Darmin yang kini sudah hampir tak bernyawa. Ia mengangkat tangan, menunjuk wajahnya. Kau membuatku kotor. Kini, rasakan kotornya kematian. Jeritan terakhir Pak Darmin menggema di seluruh lorong, lalu semuanya berhenti. Hening. Cahaya lampu kembali normal. Lorong itu kembali seperti semula. Nisa jatuh terduduk di lantai, matanya menatap ke arah tubuh Darmin yang kini tidak lagi di sana. Hanya ada bercak darah di dinding, dan tali putih yang tergantung di udara sebelum menghilang begitu saja. Nisa menatap sekeliling, bingung apakah semua itu nyata atau hanya ilusi. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia memaksa berdiri dan berlari kembali ke kamarnya. Begitu ia menutup pintu, ruangan itu hening total. Tidak ada apa-apa. Tidak ada Laras. Tidak ada Darmin. Namun, dari arah bawah ranjang, terdengar suara tetesan cairan. Tik, tik, tik. Nisa menunduk, perlahan mengintip. Di bawah tempat tidurnya, ada genangan darah yang menetes dari sesuatu yang tergantung di ranjang atas, tali putih dengan simpul yang masih basah. Pagi harinya, teriakan warga kos mengguncang suasana. Pak Darmin ditemukan tergantung di gudang belakang kos, dengan lidah menjulur dan mata melotot. Polisi datang, warga berkerumun, dan Bu Ratna hanya berdiri di beranda dengan wajah pucat pasi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi Nisa tahu. Ia tahu siapa yang datang menagih nyawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di Melati Indah, kamar nomor 13 terasa benar-benar sunyi. Tapi bagi Nisa, kesunyian itu justru lebih menakutkan dari apapun. Sejak kematian Pak Darmin, kos Melati Indah tidak pernah lagi terasa seperti tempat manusia. Bau anyir darah seolah menempel di setiap dinding, bahkan ketika Bu Ratna sudah memanggil orang untuk membersihkan seluruh ruangan, mengecat ulang, dan mengganti lampu baru. Namun setiap malam, bau itu kembali, samar tapi menusuk, seperti luka lama yang menolak sembuh. Para penghuni mulai satu persatu pergi. Ada yang beralasan takut,
Ada pula yang bilang merasa tidak nyaman. Tapi Nisa tetap di sana. Bukan karena ia ingin, melainkan karena ia tidak bisa. Setiap kali mencoba keluar, sesuatu selalu menahannya. Pagi itu, Nisa duduk di lantai kamar nomor 13 dengan koper terbuka di hadapannya. Jemarinya menggenggam baju-baju yang dilipat dengan tergesa. Ia tidak peduli lagi apakah nilainya di kampus hancur, ia hanya ingin pergi. Namun begitu menarik gagang pintu, bunyi klik pelan terdengar, kunci berputar, tapi pintu tak bergerak. Ia dorong lebih keras, namun justru terasa semakin berat, seperti seseorang menahan dari luar. "Bukalah," gumamnya pelan sambil menekan gagang pintu. "Tolong, buka." Namun yang terdengar hanyalah desis lembut, seperti suara napas di telinganya. "Kenapa kau mau pergi, Nisa?" Tubuh Nisa menegang. Ia menoleh ke belakang, kamar kosong, tapi udara berubah dingin. Lampu berkedip 3 kali sebelum padam. Ia memutar tubuh, mencoba menekan sakelar, namun tiba-tiba dari arah ranjang, muncul bayangan samar seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya kaku, tapi perlahan menunduk ke depan seolah menangis. "Laras," bisik Nisa gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Hanya suara isak pelan yang terdengar, ritmis dan menusuk. Nisa melangkah mundur, punggungnya menabrak pintu yang dingin. "Aku cuma mau pergi. Aku nggak tahan di sini," katanya dengan suara nyaris pecah. Laras menoleh pelan. Wajahnya kini tampak jelas, lebam di pipi, bibir sobek, mata penuh darah kering. Tapi anehnya, di balik horor itu, ada kesedihan yang dalam. Ia membuka mulut, berbicara dengan nada seolah dari jauh. "Sekarang kau tahu rasaku, terkunci di tempat ini. Sendiri. Tak ada yang mau dengar, tak ada yang mau percaya. Jangan tinggalkan aku sendiri lagi, Nisa." Udara di kamar berputar seperti pusaran angin dingin. Tirai berkibar meski jendela tertutup rapat. Nisa terjatuh ke lantai, menutup telinga, tapi suara Laras tetap menembus pikirannya. "Aku mati di sini, tapi kau hidup dengan wajahku." Perlahan, pandangan Nisa kabur. Ia menatap cermin di seberang tempat tidur, dan yang dilihatnya bukan dirinya. Wajah di balik cermin kini bukan wajah Nisa yang muda dan cemas, tapi Laras. Mata hitam itu menatap langsung ke arah dirinya, senyum tipis muncul di bibir yang sobek. Nisa menjerit. Ia meninju cermin, tapi pantulan itu tidak retak. Justru seolah tertawa. "Lihatlah, kau dan aku sama. Kita berdua korban." Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabur. Nisa jarang keluar kamar. Ia tidak tahu berapa lama sudah berlalu, sehari, 2 hari, atau seminggu. Makanan yang dibawakan Bu Ratna pun menumpuk di depan pintu, basi dan berulat. Kadang Nisa mendengar langkah kaki seseorang di luar, mengetuk pelan. Tapi setiap ia buka, lorong itu kosong. Hanya udara lembab dan bau tanah basah yang masuk ke hidungnya. Suatu malam, Winda datang lagi, mengetuk pintu keras-keras. "Nisa." "Buka, Nis." "Ini aku, Winda." Nisa yang duduk di lantai menoleh pelan. Ia mendengar suara sahabatnya, tapi tubuhnya terasa berat, seperti bukan miliknya. Cermin di depannya kembali bergetar pelan. Suara Laras terdengar lagi, kini lebih lembut tapi menekan. "Jangan buka. Dia tidak akan mengerti." Winda mengetuk lebih keras. "Nisa, aku tahu kamu di dalam. Kamu kenapa sih? Semua orang bilang kamu gak keluar kamar 3 hari. 3 hari? Nisa memejamkan mata. Ia merasa baru semalam tidur. Tapi waktu terasa berbeda di kamar itu, kadang cepat, kadang berhenti. Suara di telinganya makin kuat. "Kau dan aku di sini saja, selamanya." Air mata jatuh di pipinya. Ia menjerit, "Pergi. Pergi dari pikiranku," tapi tak ada yang berubah.
Cermin di hadapannya kini memperlihatkan dua sosok, dirinya dan Laras berdiri berdampingan, dengan ekspresi yang sama. Suara ketukan berhenti. Hening. Lalu terdengar langkah kaki menjauh, meninggalkan koridor. Nisa menatap cermin lagi, tapi kini hanya Laras yang tersisa di sana. Ia tersenyum, perlahan mengulurkan tangan ke arah kaca. Ajaibnya, permukaan cermin itu beriak seperti air, dan jemari Laras menembusnya keluar. Jangan takut, Nisa. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin kau tetap di sini bersamaku. Nisa berusaha menolak, tapi kakinya tak bisa bergerak. Laras meraih pergelangan tangannya. Sentuhannya dingin, membuat jantung Nisa berdebar keras. Dunia di sekelilingnya berputar, dan pandangannya gelap. Saat membuka mata, ia sudah berdiri di tengah kamar, tapi ruangan itu berubah. Dindingnya berwarna merah kusam seperti berlumuran darah, dan di langit-langit tergantung tali yang masih bergoyang pelan. Nisa menatap ke arah ranjang. Di sana ada tubuhnya sendiri, terbaring lemas, pucat. Suara Laras muncul dari belakang. Kau tenang saja, aku akan menjagamu. Sekarang kau tahu rasanya, Nisa. Rasanya ketika hidup tak percaya pada korban. Ketika dunia berpaling dan membiarkanmu sendirian. Nisa menangis, tubuhnya gemetar. Aku cuma ingin bebas. Bebas? Laras tersenyum miring. Tidak ada yang bebas dari tempat ini. Pintu 13 tidak mengizinkan siapapun pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Suara lonceng jam berdentang 2 kali. Semua menjadi gelap. Ketika pagi datang, Bu Ratna mengetuk pintu kamar 13. Tidak ada jawaban. Ia menunggu lama, lalu membuka dengan kunci cadangan. Kamar itu tampak kosong. Tidak ada koper, tidak ada pakaian, tidak ada tanda kehidupan. Hanya satu hal yang membuatnya merinding. Di cermin besar di dinding, ada 2 bayangan perempuan berdiri berdampingan, tersenyum samar. Bu Ratna menatap lama, lalu menutup pintu perlahan. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menyewakan kamar nomor 13 kepada siapapun. Namun bagi Nisa, atau mungkin Laras, malam-malam di kamar itu tidak pernah sepi lagi. Seminggu setelah kematian Pak Darmin, kos Melati Indah kembali tampak hidup. Cat baru menutupi noda lama di dinding, ubin diganti, dan aroma pembersih ruangan menggantikan bau anyir yang dulu menempel di setiap lorong. Bu Ratna, pemilik kos, berusaha meyakinkan calon penghuni bahwa semua isu mistis hanyalah kabar burung. Ia tersenyum ramah pada setiap gadis yang datang menanyakan kamar kosong, terutama kamar nomor 13 yang kini tampak paling bersih dan segar. Sudah disucikan, katanya singkat kepada calon penyewa baru, seorang mahasiswi jurusan ekonomi bernama Rara, yang datang membawa koper dan harapan baru. Gadis itu menatap papan nomor 13 di pintu kamarnya. Angka itu tampak sedikit miring, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Cocok, Bu. Saya ambil kamar ini. Malam itu Rara resmi menjadi penghuni baru kamar 13. Ia menatap barang-barangnya dengan semangat, menempelkan foto keluarga di dinding, menggantung jaket di belakang pintu, lalu menyalakan lilin aromaterapi. Semua tampak biasa, terlalu biasa, hingga kesunyian mulai terasa aneh. Jam menunjukkan pukul 11.58 malam. Lorong kos sunyi. Hanya suara jangkrik dan tetes air dari kamar mandi umum. Rara sudah hampir tertidur ketika lampu kamar tiba-tiba redup, lalu mati sejenak sebelum menyala lagi. Ah, listriknya jelek kali, gumamnya, menenangkan diri. Tapi saat itu juga, dari arah dinding sebelah kiri terdengar suara lirih seperti percakapan 2 orang perempuan. Suara pertama terdengar lembut, bergetar pelan seperti menahan tangis. Aku tidak ingin sendiri. Suara kedua terdengar lebih tenang, datar namun dalam, seolah menenangkan. Sekarang kita bersama, Laras. Rara sontak membuka mata lebar-lebar. Ia menatap sekeliling, tidak ada siapapun. Ia menempelkan telinga ke dinding, suara itu tetap terdengar, samar,
seolah berasal dari dalam tembok itu sendiri. Ia mencoba menepis pikiran buruk, menarik selimut sampai ke dada, dan akhirnya tertidur dengan hati gelisah. Keesokan paginya, Bu Ratna memeriksa CCTV seperti kebiasaannya sejak kejadian kematian Pak Darmin. Ia memastikan tidak ada orang mencurigakan keluar masuk malam hari. Namun pagi itu, sesuatu membuatnya menegang. Pada layar monitor kecil itu, di rekaman pukul 2 dini hari, tampak dua bayangan perempuan duduk berdampingan di atas ranjang kamar 13. Yang satu berambut panjang dan kusut, mengenakan daster lusuh berwarna putih keabu-abuan. Wajahnya pucat dengan leher memar seolah pernah terlilit sesuatu. Di sampingnya, seorang perempuan lain duduk diam mengenakan pakaian tidur biru muda, mirip dengan foto terakhir Nisa yang disimpan Bu Ratna setelah mengurus surat kehilangan mahasiswi itu. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Perlahan, senyum itu melebar menjadi lebar tak wajar, hingga pipi mereka robek. Bu Ratna menjerit kecil dan segera menutup laptopnya. Tapi setelah beberapa detik, ia memberanikan diri membukanya kembali. File rekaman itu hilang. Folder CCTV kosong seolah tak pernah merekam apapun semalam. Ia menatap layar lama, tubuhnya gemetar, jantung berdetak cepat. Sementara itu, Rara mulai merasa kos itu tidak seramah penampilannya. Hari kedua, ia mencium bau amis samar setiap pukul 2 dini hari. Bau itu tidak berasal dari dapur atau kamar mandi, tapi dari bawah ranjangnya. Ketika ia menunduk, tak ada apapun di sana, hanya lantai yang tampak agak basah, seolah baru disiram sesuatu. Malam ketiga, Rara terbangun karena mendengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Tuk, tuk, tuk. Ia menunggu. Tak ada suara. Lalu ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Siapa? Ya? Rara bersuara pelan, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi senter, dan berjalan ke arah pintu. Saat cahaya menyorot gagang pintu, ketukan berhenti mendadak. Tapi begitu ia mendekatkan wajah, dari celah bawah pintu tampak bayangan dua pasang kaki perempuan berdiri diam di luar kamar. Rara mundur perlahan, kakinya gemetar. Bayangan itu tak bergerak selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, seperti menguap ke dalam lantai. Hari berganti. Rara tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan samar, kadang seperti suara seseorang menangis di bawah kasur, kadang seperti tawa kecil dari arah cermin. Ia mencoba melapor ke Bu Ratna, tapi wanita itu menolak membahasnya. Sudahlah, nak. Jangan pikirkan kamar itu. Kalau takut, pindah saja. Tapi saya tak bisa kembalikan uang sewanya, kata Bu Ratna cepat, sambil berpura-pura sibuk mencatat sesuatu di bukunya. Rara akhirnya pulang ke kamarnya dengan perasaan tidak enak. Ia menatap angka 13 di pintu kamarnya, angka itu kini miring lebih parah, seolah ingin jatuh. Saat ia memperbaikinya, ujung jarinya terkena sesuatu tajam di balik papan nomor itu. Ia menarik tangannya dan mendapati darah menetes dari ujung jarinya. Di balik papan itu, ada goresan kecil di kayu yang tertulis samar. Kami di sini. Rara terpaku. Suhu kamar mendadak turun drastis. Aroma anyir makin pekat, dan dari arah cermin, asap putih tipis mulai muncul, membentuk siluet dua perempuan berdiri berdampingan. Yang satu berkata pelan dengan suara parau, dia tidak bisa pergi. Yang lain menjawab, lebih lembut, sekarang, kita bertiga di sini. Rara menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya seolah tertelan udara. Sejak malam itu, pintu nomor 13 tak pernah sepi. Setiap pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari balik pintu. Tuk! 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 Namun setiap kali Bu Ratna mencoba membuka, kamarnya tampak kosong. Kasur rapi, lampu menyala lembut, tak ada tanda siapapun tinggal di sana. Tapi jika diperhatikan lebih lama, di permukaan kaca cermin dekat ranjang, samar terlihat dua wajah perempuan tersenyum ke arah siapapun yang menatap.
Penduduk sekitar mulai menyebut kos Melati Indah sebagai kos arwah, dan tak ada lagi yang berani menempati kamar itu. Tapi Bu Ratna tak pernah menutupnya. Ia tetap menjaga penampilan kosnya agar tampak normal. Kadang, malam-malam tertentu, ia masih duduk di ruang tamu, memandang ke arah lorong panjang yang menuju kamar nomor 13. Ia tahu, di balik pintu itu, Nisa dan Laras masih ada, bersama, dalam keabadian yang tak pernah tenang. Dan setiap kali angin malam berhembus, terdengar suara dua perempuan tertawa pelan di ujung lorong, diikuti suara pintu berderit perlahan terbuka sendiri. "Masuklah. Kau tak ingin sendirian, kan?" Tamat.